Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jangan lupa untuk bahagia ya. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya dengan materi memahami tari kreasi daerah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu mari kita belajar bersama-sama. Tahukah kamu bahwa cerita fiksi juga dapat disajikan dalam bentuk tari? Sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk tari disebut sendera tari. Contohnya adalah sendera tari Ramayana. Sudah pernahkah kalian menyaksikan sendera tari Ramayana? Tari daerah terdiri atas tari tradisional dan tari kreasi daerah. Tari tradisional adalah tari daerah yang dibawakan secara turun-temurun dan tetap mempertahankan budaya yang berkembang di daerah tersebut. Tari tradisional tetap menanamkan nilai-nilai adat istiadat daerah, memiliki nilai estetis, dan memiliki makna yang mendalam. Jenis tari tradisional yaitu tari rakyat dan tari klasik. Apa ya bedanya? Tari rakyat merupakan tari yang berkembang di masyarakat pada daerah tertentu. Tari ini biasanya berupa tarian untuk mengucapkan rasa syukur atas hasil panen yang didapat. Contoh tari rakyat antara lain tari kecak, tari kuda lumping. Selain ada tari rakyat, ada juga tari klasik. Apa itu tari klasik? Tari klasik merupakan tari daerah yang berkembang di lingkungan keraton dan keluarga bangsawan. Contohnya adalah tari serimpi dan tari bedoyo. Tari kreasi daerah. Apa itu tari kreasi daerah? Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakan-gerakannya dikembangkan oleh koreografer sehingga menciptakan gerakan-gerakan baru. Gerakan di dalam tari kreasi daerah dibuat lebih variatif dan modern. Tari ini merupakan tarian daerah yang dikembangkan mengikuti zaman. Apa saja ya contoh dari tari kreasi daerah? Di antaranya ada tari nguri, tari zapin, tari merak, tari kuntulan, dan tari kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari contoh-contoh tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Yuk kita belajar bersama. Tari jejer kembang menur. Nah, tari jejer kembang menur merupakan tari kreasi dari tari gandrung di Jawa Timur. Tari ini ditampilkan pertama kali di Istana Merdeka dalam rangka HUT ke-72 RI pada Agustus 2017. Tari zapin. Tari zapin merupakan tari yang berasal dari bangsa Arab yang digabungkan dengan gerakan tari Melayu sehingga menjadi lebih menarik. Gerakan tari zapin yang sekarang lebih energik dan memiliki gerak yang dinamis. Tari nguri. Tari nguri merupakan tari kreasi yang lahir dari lingkungan Kerajaan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Tujuan tari ini untuk menghibur. Ketika raja bersedih atau mendapat kesulitan, para wanita akan menari untuk mengurangi kedukaan raja. Sekarang tari ini diperlihatkan untuk menyambut para tamu, semisal mendapat kunjungan dari pejabat atau orang penting. Tari kuntulan. Tari kuntulan lahir sekitar abad ke-20-an dari masyarakat Pemalang, Jawa Tengah. Gerakannya identik dengan gerak pencak silat yang bernuansa Islami. Sekarang tari ini dipentaskan pada acara tertentu atau ketika upacara Hari Besar Nasional. Tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Barat. Tari ini menggambarkan keindahan burung merak. Gerakannya diambil dari gerakan indah burung merak jantan. Tari ini diciptakan oleh seniman tanah Sunda, yaitu Cece Sumantri, pada abad ke-19. Tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu berasal dari Bali. Tari ini dikenal dunia karena sering dipertontonkan dalam festival tari kelas dunia. Tari ini dimainkan oleh 5 orang wanita. Tari ini sangat menarik karena menerapkan teknik gerak gemulai serta warna busana yang sangat mencolok. Tari Yapong. Tari Yapong awalnya sengaja dipentaskan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta pada tahun 1975. Tari ini dibuat oleh Bagong Kussudiardja. Tari ini menggambarkan suasana pergaulan. Gerak tari Yapong sangat dinamis dan bertumpu pada kekuatan tangan dan kaki. Busana yang digunakan para penari berwarna terang dengan balutan kain batik Betawi di bawahnya. Mahkota bunga melekat di kepala. Tari ini menunjukkan dua budaya, yaitu Betawi dan Tiongkok. Tari ini bersumber dari alat tabuh seperti rebana. Seiring berjalannya waktu, tari Yapong juga diiringi suara gamelan bercampur alat musik tabuh dari Jawa Barat. Tari Manipuren. Tari ini merupakan salah satu tari kreasi dari Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India. Tari ini dikembangkan di Indonesia oleh S. Maridi. Nah, contoh terakhir dari tari kreasi daerah adalah tari Banjar Kemuning. Tari ini diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus. Ia terinspirasi oleh kehidupan masyarakat di Desa Banjar Kemuning, Sidoarjo, Jawa Timur. Tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat dan luas menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Ada persamaan antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Apa ya persamaannya? Yang pertama, kedua jenis tari memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tari ini berasal. Dua, kedua jenis tari ini memiliki beberapa gerakan yang sama, karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Yang ketiga,
Kedua jenis tari ini diiringi alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Lalu apa ya perbedaan tari daerah dan tari kreasi daerah? Yang pertama, masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keunikan tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat. 2. Beberapa jenis alat musik yang digunakan memiliki keunikan yang berbeda sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan pada tarian tersebut. 3. Busana yang digunakan memiliki keunikan masing-masing. Dan yang keempat, properti yang unik dan khusus untuk tarian tertentu. Nah, berikut ini Bu Maila sajikan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pertunjukan tari. Yang pertama yaitu penghayatan. Hal terpenting dalam pertunjukan seni tari adalah penghayatan gerak tari. Penghayatan merupakan hal mudah dikuasai jika tarian tersebut merupakan kreasi sendiri. Jika yang dipertunjukkan adalah tari kreasi orang lain, maka kamu harus membaca sejarah dan makna gerakan yang telah ditulis oleh pencipta tari kreasi tersebut dan menghayatinya. 2. Penguasaan gerak. Kamu harus rajin berlatih dan meminta pendapat pelatih agar gerakan yang dilakukan sesuai dengan keinginan pencipta tari. 3. Musik pengiring. Fungsi dari musik pengiring untuk mengatur ritme gerakan dan memberikan suasana tertentu terhadap tarian. Yang keempat, busana dan tata rias. Busana dan tata rias dapat membuat tarian menjadi lebih indah. Selain itu, dapat meningkatkan rasa percaya diri dari si penari. Yeay, alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat untuk terus belajar. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.